Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Dr. Gigi Tikvita Mama, spesialis bedah mulut. Saya merupakan dosen dari bagian Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, Fakultas Kedokteran Gigi Unjani. Saya merupakan dosen tetap sejak tahun 2018 dan saat ini saya berperan sebagai pengampu pada Blok 20, yaitu blok yang mempelajari tentang kedaruratan medis dan dental. Blok ini merupakan gabungan dari dua modul. Yang pertama yaitu kedaruratan medis, dengan disiplin ilmu yang terlibat adalah dari Departemen Anestesi, Bedah, Syaraf, Patologi Klinik, dan Biomedik. Modul yang kedua yaitu kedaruratan dental, dengan disiplin ilmu yang terlibat adalah dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, Dental Radiologi, Konservasi Gigi Anak, Periodonti, Ortodonti, dan Prostodonti. Blok ini berlangsung pada semester 7 yang ditempuh dalam waktu 6 minggu dengan bobot 6 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah dari blok ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep teori dan prinsip dasar kasus kedaruratan medik dan dental dengan pendekatan ilmu kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik secara terperinci. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kasus kedaruratan medis dan dental berdasarkan epidemiologi, etiopatofisiologi, diagnosis, prognosis, serta pencegahan dan penatalaksanaan secara profesional dan beretika. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan pengelolaan kasus kedaruratan medis dan dental yang dapat ditemui dalam kehidupan dan praktek sehari-hari sehingga dapat menyelamatkan jiwa, menyelamatkan organ, serta memulihkan sistem stomatognatik. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menentukan kasus kedaruratan medis dan dental yang memerlukan pemeriksaan penunjang dan rujukan dengan mempertimbangkan aspek mediko-legal. Adapun sub CEPMK dari blok ini yaitu kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan menjabarkan konsep dasar teori kegawat daruratan medis meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, serta shock anafilaktik, juga konsep teori mengenai obat analgetik dan emergensi, kejang dan movement disorder, serta bencana massal. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan menjabarkan konsep dasar teori kedaruratan dental meliputi kedaruratan di bidang bedah mulut dan maksilofasial, endodonti, pedodonti, ortodonti, dan prostodonti, serta nyeri oromaksilofasial. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi kasus kedaruratan medis dan dental serta mampu menentukan etiopatofisiologi, diagnosis, prognosis, penatalaksanaan, serta pencegahannya. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menentukan dan melakukan interpretasi pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menangani kasus daruratan dental. Yang kelima yaitu mahasiswa mampu melakukan tata laksana kegawat daruratan medis berupa pengelolaan gangguan jalan nafas dan sirkulasi, resusitasi jantung paru, disability dan exposure, serta shock anafilaktik. Yang keenam yaitu mahasiswa mampu melakukan tata laksana kedaruratan dental berupa trauma jaringan keras dan lunak pada daerah oromaksilofasial, dislokasi TMJ, pulpitis akut, periodontitis akut, dan reparasi darurat pretesa. Yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu membuat laporan hasil analisis kedaruratan medis dan dental serta melakukan komunikasi efektif kepada komunitas dengan mempertimbangkan aspek mediko-legal. Metode pembelajaran pada blok ini terdiri dari kuliah interaktif sebanyak 15 kali, tutorial kelompok sebanyak 4 kali, clinical skill lab atau CSL sebanyak 13 kali, dan mandiri. Media pembelajaran berupa materi kuliah, buku panduan CSL, video pembekalan CSL, buku referensi, dan matriks blok 20
dapat diakses oleh mahasiswa pada e-learning. Pada akhir blok, akan diadakan ujian yang dapat diikuti oleh mahasiswa dengan presensi kehadiran kegiatan pembelajaran minimal 80%. Ujian terdiri dari yang pertama MCQ sebagai ujian kognitif, yang kedua OSOKA sebagai ujian lisan, dan yang ketiga yaitu OSCE sebagai ujian psikomotor. Bobot penilaian pada blok 20 ini terdiri dari yang pertama untuk kognitif dan perilaku sebesar 80% dari SKS, terdiri dari logbook 25%, MCQ 50%, dan OSOKA 25%. Sedangkan untuk penilaian psikomotor sebesar 20% dari SKS, terdiri dari logbook 20% dan OSCE 80%. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran saya pada blok 20 ini, antara lain yaitu kuliah interaktif mengenai kedaruratan dental nyeri oromaxilofasial dan clinical skill lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita bertemu siang ini untuk mengikuti kuliah yang berjudul Kedaruratan Dental dan Tempat Praktek. Adapun capaian pembelajaran dari kuliah ini, yang pertama CPD-nya yaitu agar kalian mampu menerapkan prinsip dasar kasus kedaruratan dental serta manajemen pelaksanaannya secara umum. Kemudian untuk sub-CPD-nya agar kalian mampu melakukan prinsip dasar kedaruratan bedah mulut meliputi jaringan keras dan renang. Kemudian kita lakukan drainase. Drainase bisa dari kamar pulpa atau bisa juga kita lakukan insisi drainase vestibulum untuk mengeluarkan pus, atau apabila udah fase akutnya udah lewat, kita segera lakukan ekstraksi gigi atau search control. Kalau enggak, bisa juga dilakukan PSA. Ya, tujuan drainase apa? Supaya tekanan berkurang, jadi sakit berkurang. Yang kedua, oksigen masuk. Jadi si kuman-kuman anaerob dari aksesnya dia akan lebih cepat mati. Atau pembengkakannya melibatkan spasium, submandibula dan seterusnya. Atau demam tinggi, peningkatan suhu, kemudian pasiennya lemah dan toxic appearance nih kayak gini. Dari penampilannya aja udah kelihatan toxic ya. Atau pasien dengan daya tahan tubuh kompromis, misalnya pasien-pasien diabetes, ya. Atau memang kita perlu anestesi umum, atau sebelumnya udah pernah kita rawat insisi atau drainase tapi tetap infeksinya berjalan, sebaiknya segera dirujuk. Tes? Boleh? Tes. Mohon izin bertanya dokter, untuk tadi ada kriteria untuk dirujuk ke spesialis bedah mulut itu hanya salah satu terpenuhi sudah bisa dirujuk atau harus berapa ya dok? Apakah harus semua atau tiga atau berapa? Terima kasih. Takutnya infeksinya dia sudah menyebar dan biasanya memerlukan bantuan penanganan lebih lanjut. Misalnya biasanya yang pertama kita bantu dengan pemasangan infus gitu untuk mengembalikan dehidrasinya, kemudian kita pasang bantu kanal oksigen. Baik, untuk pendarahan ada yang mau ditanya? Boleh. Dok, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya dok, tadi kan ada beberapa untuk kontrol pendarahan seperti penjahitan, penggunaan tampon dan juga bahan hemostatik dok. Cuman kapan saatnya kita penggunaan dari tampon, terus lalu juga penjahitan yaitu kapan, dan juga apa yang indikasinya seperti apa aja gitu dok. Terima kasih. Pendarahan yang paling sederhana adalah apa tadi? Penekanan. Ya. Penekanan, ya.
sudah gigit. Kalau misalnya setelah gigit beberapa menit ternyata dia berhenti, pasien jangan suruh langsung pulang dulu. Kita tunggu dulu kurang lebih 15 menit. Kalau aman ya sudah aman. Tapi kalau misalnya dia kok nggak berhenti berdarah terus, baru biasanya kita aplikasikan bahan hemostatik, misalnya gelatin spons. Kemudian kita jahitnya biasanya figure of 8. Itu tujuannya supaya si sponsnya dia nggak lepas. Gitu. Kalau memang dia terus-terusan berdarah nggak berhenti, kita bisa tambahkan lagi dengan tampon di situ yang tebal, kemudian tamponnya dijahitkan. Itu kalau misalnya darahnya memang nggak berhenti. Kalau misalnya pada kondisi biasa-biasa sih biasanya gigit tampon aja tuh berhenti, gitu ya. Nah, atau pada pasien-pasien misalnya tekanan darah tinggi atau misalnya diabetes, nah itu untuk lebih aman sebaiknya kita jahit. Gitu. Mengenai penata laksanaan tadi injisi drainase intraoral, kemudian ini penata laksanaan dislokasi TMJ, kemudian penata laksanaan perdarahan pas ekstraksi, dan juga penjahitan, dan juga penata laksanaan dry socket. Nanti kalian akan dan juga satu lagi penata laksanaan avulsi gigi dengan splinting, ada yang composite splint dan ada yang dengan kawat wire stick eyelet maupun dengan erik bar, supaya kalian lebih paham. Oke, kalau gitu sekali lagi ada yang mau ditanya nggak? Ya, oke. Kalau udah cukup, saya tutup pertemuan kali ini. Oke, sekali lagi mudah-mudahan kalian dapat manfaatnya. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini untuk mendengarkan mata kuliah selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai nyeri orofasial. Nah, oke, kalian udah muncul ya gambarnya ya. Baik, sebelumnya saya ingatkan lagi, saya harapkan perkuliahan ini dapat berjalan secara interaktif, di mana saya mengharapkan keaktifan kalian dalam mengikuti perkuliahan ini. Pertama-tama saya mau nanya, kita akan bahas mengenai nyeri orofasial. Nah, saya mau bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak nyeri orofasial itu apa? Ada yang pernah tahu atau terbayang? Izin dokter, mungkin nyeri di sekitar rongga mulut dan wajah, dok. Ya, betul. Dari namanya juga kita udah tahu ya, oro itu oral atau mulut, fasia itu wajah. Jadi nyeri orofasial itu ya nyeri di sekitar mulut dan wajah. Nah, kenapa kita belajar ini? Tujuan dari capaian pembelajaran kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu menguasai dan menjabarkan konsep dasar teori kedaruratan dental, terutama nyeri oromaxillofacial. Nah, pada kuliah kali ini saya akan membahas mengenai dasar neurofisiologi nyeri, klasifikasi nyeri orofasial, dan penata laksanaan nyeri orofasial. Pendahuluan, kita sebagai dokter gigi atau kalian sebagai calon dokter gigi sering kali didatangi oleh pasien sehubungan dengan sakit gigi, sakit nyeri di regio oral dan maksilofasial.
Dan nyeri orofasial ini seringkali berasal dari gigi odontogenik, tapi bisa juga berasal dari sumber lain. Misalnya dari mata, telinga, kelenjar liur, otot, sendi, membran sinus, atau pembuluh darah intrakranial di dalam otak. Dan gejalanya itu dapat menyerupai sakit gigi, meskipun giginya sehat, karena akibat dari nyeri alih atau river pain atau kerusakan pada sistem transmisi nyeri. Nah, dasar yang pertama dasar neurofisiologi nyeri. Nyeri itu adalah pengalaman yang kurang menyenangkan akibat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pengalaman nyeri sebelumnya atau akibat kebiasaan budaya atau karena faktor emosi atau akibat faktor status medis. Ini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan nyeri, bisa dilihat alodinia, analgesi, anestesi, dan seterusnya. Nanti kalian saya share untuk bukunya. Nah, gimana cara kita mengidentifikasi trigger point tadi? Yang pertama adalah teraba adanya otot yang tegang atau keras, terus adanya daerah yang lembut berupa nodul pada daerah yang mengalami ketegangan atau keras, dan ada keluhan sakit jika nodul ditekan, dan rasa sakitnya terbatas sampai regangan maksimal pada si otot yang terlibat tersebut. Penata laksanaannya yang pertama postural dan ergonomik, yaitu memperbaiki posisi duduk misalnya, cara kita bekerja, dan seterusnya harus diperbaiki. Yang kedua stretching, pelemasan otot, atau semprot kloretil, atau strengthening untuk mengembalikan fungsi dan meminimalisir rekurensi, atau si trigger point-nya tadi diinjeksi. Misalnya jarum kering atau apa akupunktur atau di anestesi. Atau yang paling simpel obat-obatan ya. Atau dengan terapi kognitif, relaksasi, hipnotik atau meditasi. Prognosisnya baik jika perawatannya dimulai sejak fase akut dan faktor predisposisinya dihilangkan, dan sulit bila dia sudah kelamaan dan menjadi kronis. Oke, sekian pembahasan mengenai orofacial pain. Ini bahannya ada di sini. Bahannya semuanya sudah di-share di e-learning ya, bisa dibuka. Nah, baik. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak saya yang tanya ya. Izin bertanya, dokter. Ya, boleh, silahkan. Kri. Baik, izin bertanya, dokter. Izin perkenalkan diri, nama saya Fikri. Izin dok, tadi kan sudah dijelaskan secara pemeriksaan objektifnya atau seperti meraba trigger point-nya itu, dok. Kemudian secara anamnesisnya, apakah ada poin-poin yang harus ditanyakan sehingga kita sebagai operator atau dokter giginya langsung tahu gitu, dok. Itu tuh merupakan nyeri orofasial. Seperti itu, dok. Terima kasih. Nah, baik, Fikri, terima kasih ya. Iya, betul. Kita harus tanya, kalau misalnya pasien lagi sakit di daerah gigi, misalnya, nah, gigi yang atas misalnya tadi, nah, kalau misalnya kita sentuh otot tersebut, gigi tersebut sakit nggak? Nah, kita harus tahu nih, misalnya pasien mengeluhkan sakit gigi atas. Terus kalian cek giginya nggak ada apa-apa, ya, nggak ada karies, nggak ada periodontitis, nggak ada apa-apa, nggak ada mobility, dan seterusnya. Nah, coba kalian raba si trigger point tadi, si ototnya. Begitu ototnya dipencet dia sakit, kemungkinan NPD. Ya, dan kasus yang banyak terjadi juga adalah sakit kepala akibat impaksi gigi. Impaksinya gigi atas atau gigi bawah, sakitnya ke mata, ke kepala, migrain, ke belakang, telinga, ke leher, dan seterusnya. Itu banyak sekali terjadi sakit telinga. Dan
seringkali ini kebalikannya dari ini ya. Kalau ini dia masalahnya di otot, kemudian sakitnya di gigi. Nah, sedangkan kalau impaksi dia masalahnya di impaksi tapi sakitnya di kepala. Jadi gitu ya, coba dicek otot-ototnya. Baik, siap Ada dokter. lagi? Terima kasih dok. Baik. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, nanti masih boleh ditanyakan ke saya. Saya rasa udah cukup untuk kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Nanti ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pembekalan mengenai replantasi gigi yang avulsi dengan ASIC wire splint. Pertama-tama kita lakukan persiapan alat dan bahan. Kita siapkan dulu alat dasar yang terdiri dari kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator. Kemudian kita siapkan needle holder. Kemudian kita juga bisa siapkan lidah ular. Kemudian kita juga bisa siapkan burniser dan tang mahkota anterior. Selain itu, kita juga siapkan tang potong. Dan untuk bahannya kita siapkan wire 0,4 yang telah dipotong-potong. Yang pertama adalah kawat utama sepanjang 10 cm. Kemudian kawat tambahan sepanjang 5 cm sebanyak 5 buah. Selanjutnya kita juga siapkan PHK-in dan juga NaCl 0,9% untuk debridement. Selain itu kita juga siapkan povidone iodine, tampon, dan cotton roll. Baik, pertama-tama kita lakukan persiapan gigi. Gigi yang avulsi dibersihkan dan diletakkan pada larutan doxycycline atau hang balance solution atau normal salin untuk mempertahankan vitalitas membran periodontal pada gigi. Gigi dipegang pada mahkota dan akarnya tidak boleh digosok-gosok. Selanjutnya adalah persiapan soket gigi. Soket gigi dilakukan anestesi terlebih dahulu, yaitu berupa infiltrasi pada sisi labial dan juga sisi palatal dengan PHK-in. Kemudian soket gigi dibersihkan dan debridement dari kotoran serta blood clot yang berlebih. Spooling dengan NaCl. Selanjutnya kita lakukan replantasi gigi yang avulsi. Bisa dibantu dengan tangan kita, dengan jari, atau dengan menggunakan bantuan tang mahkota. Soket yang sudah bersih, kita kembalikan gigi pada posisinya hingga kembali pada posisinya sebelum trauma. Kemudian dilakukan pengecekan dan oklusi. Apabila mengganjal, maka dilakukan grinding. Selanjutnya kita mulai pemasangan kawat. Yang pertama yaitu kita masukkan kawat utama pada sebelah distal dari gigi 1-3. Kemudian melingkari sisi lingual, dikeluarkan dari sisi distal dari gigi 2-3. Kemudian kedua ujung dipertemukan. Kemudian
diputar. Tapi tidak usah terlalu kencang. Selanjutnya, kita bisa lakukan adaptasi sisi lingual dengan bantuan burnisher. Selanjutnya, kita masukkan kawat-kawat tambahan yang dimasukkan dari sebelah apikal dari kawat utama dari sisi labial dan keluar pada palatal, keluar dari sebelah insisal dari kawat utama. Kemudian kita masukkan kembali ke sisi apikal dari kawat dan keluar di sebelah labial di sebelah insisal dari kawat sehingga kawat tersebut menyilang. Kemudian diputar dengan bantuan needle holder. Dari sini kita bisa melihat bahwa posisi kawatnya adalah menyilang. Kemudian kelebihan kawat kita potong. Jangan lupa ujung kawat dipegang agar dia tidak loncat. Setelah semua terpotong pendek, ujung-ujung kawat dimasukkan ke interdental dengan bantuan needle holder, dengan bantuan lidah ular. Selanjutnya kita raba dengan jari, pastikan tidak ada ujung yang menusuk. Splinting dengan ASIC wire telah selesai. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk menjaga OHI, jangan dipergunakan terlebih dahulu, dan kemudian pasien kontrol 3-4 minggu kemudian untuk melepas wire splint. Baik. Sekian pembekalan mengenai splinting dengan ASIC wire splint. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah deskripsi diri saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai sistem pengajaran yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.